Yah, betapa susahnya menjadi guru PAUD kalau begini caranya. Bagaimana kita bisa menyampaikan materi, sedang keberadaan kita saja tidak dihiraukan oleh mereka. Ya depan. Sudah. Halo Mbak Bilkis. Mbak Bilkis. Rena. Halo. Lihat semuanya. Ya Allah, anak-anak suaranya Bu Guru sampai habis. Coba dengarkan. Apalagi yang ini? Apa yang kita bicarakan sama sekali tidak mereka perhatikan. Apa jadinya kalau begini? Ada bapak, loh gambarannya kok gini. Ada gambar. Ada gambar siapa ini? Sayur? Siapa yang tahu? Sayur kunci atau sayur bayam. Bagaimana dengan yang ini? Empat apa ini? Betapa senangnya mereka ya. Kita. Dan guru dapat dengan mudah berinteraksi dengan siswa. Mereka pun sangat aktif bertanya. Boleh kalian. Proses kegiatan belajar yang dapat menarik minat anak usia dini memang memerlukan pengelolaan yang baik. Di sini guru menerapkan pengelolaan circle time dengan pemberian pijakan berdasarkan pendekatan BCCT, Beyond Center and Circle Time. BCCT ini merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sejumlah orang yang terdiri atas orang dewasa dan anak-anak duduk bersama dengan tujuan untuk membangun pemahaman bersama. Untuk dapat melaksanakan kegiatan circle time dengan efektif, ada beberapa prosedur yang dapat dilakukan oleh guru. Pertama, tata ruangan senyaman mungkin. Singkirkan meja dan kursi yang tidak diperlukan. Kedua, ajak anak untuk duduk melingkar sehingga dapat melihat satu sama lain dan guru dapat memperhatikan semua anak. Ketiga, pilihlah kegiatan untuk memanggil anak mengikuti kegiatan, misalnya dengan menggunakan gerak dan lagu. Keempat, bagi anak-anak menjadi kelompok kecil, sehingga anak akan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi. Kelima, tentukan alokasi waktu untuk melakukan kegiatan circle time selama 10-15 menit pada setiap sentranya. Dan yang keenam, hindari demonstrasi kegiatan dan penjelasan yang terlalu panjang, apalagi berbelit-belit tanpa adanya reaksi anak dengan guru. Kereta api. Ada juga yang profesinya sebagai membuat gedung. Setelah kita tahu apa itu BCCT dan penerapannya dalam pembelajaran di PAUD, sekarang mari kita simak pendapat narasumber ahli tentang cara menerapkan BCCT
melalui pembelajaran kesehatan dan gizi. BCCT adalah suatu metode atau pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Dikembangkan berdasarkan hasil kajian teoritik dan pengalaman empirik. BCCT ini merupakan pengembangan dari metode Montessori, Heathcote, dan Reggio Emilia. Dikembangkan oleh CCCRT Florida, Amerika, dan dilaksanakan selama lebih dari 25 tahun, baik untuk anak normal maupun untuk anak dengan kebutuhan khusus. BCCT dilakukan di pendidikan anak usia dini karena yang pertama, kurikulumnya diarahkan untuk membangun berbagai pengetahuan anak yang digali sendiri melalui variasi pengalaman main di sentra-sentra kegiatan sehingga mendorong kreativitas anak. Yang kedua, pendidik lebih berperan sebagai perancang, pendukung, dan penilai kegiatan anak dengan mengkondisikan setiap anak untuk berperan aktif. Ketiga, pembelajarannya bersifat individual sehingga rancangan, dukungan, dan penilaian disesuaikan dengan potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan masing-masing anak. Keempat, semua tahapan perkembangan anak telah dirumuskan dengan rinci dan jelas, sehingga dapat dijadikan panduan dan penilaian perkembangan anak. Kelima, kegiatan pembelajarannya tertata dalam urutan yang jelas, mulai dari penataan lingkungan, sampai pada pemberian pijakan-pijakan sebelum main, saat main, sesudah main, sehingga dapat dijadikan panduan bagi pemula. Keenam, masing-masing anak itu memperoleh dukungan untuk aktif, kreatif, berani mengambil keputusan sendiri tanpa harus takut membuat kesalahan. Ketujuh, setiap tahapan perkembangan bermain anak sudah dirumuskan secara jelas sehingga dapat dijadikan pijakan bagi pendidik dalam melakukan penilaian perkembangan anak. Dan yang terakhir, penerapannya tidak bersifat kaku, anak dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Ciri-ciri BCCT menurut Rebecca Isbell, yang pertama, pembelajarannya berpusat pada anak. Kedua, menempatkan setting lingkungan main sebagai pijakan awal yang penting. Ketiga, memberikan dukungan penuh kepada setiap anak untuk aktif, kreatif, dan berani mengambil keputusan sendiri. Keempat, peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator. Kelima, kegiatan anak berpusat di sentra-sentra main yang berfungsi sebagai pusat minat. Yang keenam, memiliki standar operasional prosedur yang baku. 7. Memberikan pijakan sebelum dan setelah anak main itu dilakukan dalam posisi duduk melingkar. Ke-8, metode ini ditujukan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak. Ke-9, agar kecerdasannya dapat berkembang secara optimal, maka otak anak perlu dirangsang untuk terus berpikir secara aktif dengan menggali pengalamannya sendiri, bukan sekedar mencontoh atau menghafal. 10. Metode ini memandang bermain sebagai wahana yang paling tepat dan satu-satunya wahana pembelajaran anak. Karena di samping menyenangkan, bermain dalam setting pendidikan dapat menjadi wahana untuk berpikir aktif, kreatif. Ke-11, sentra sebagai representasi dari dunia dan pikiran anak. 12, sentra yang efektif didesain untuk menghubungkan dunia anak sebagai pembelajar yang aktif dengan dunia yang diketahuinya. Karena itu perlu dirancang untuk memotivasi anak untuk terlibat di dalamnya. Yang ke-13, sentra merupakan aplikasi dari pembelajaran terintegrasi.
14. Setiap sentra didukung dengan alat dan bahan main yang dapat digunakan anak sesuai dengan gagasannya. Yang terakhir, sentra dapat dibuka di dalam maupun di luar ruangan. Untuk metode BCCT dalam penerapan di pendidikan anak usia dini, salah satu contoh kita ambil tema tentang kesehatan dan gizi. Pertama, kita lihat tata ruangan senyaman mungkin. Kedua, ajak anak untuk duduk melingkar sehingga dapat melihat satu sama lain dan guru dapat memperhatikan semua anak. 3, pilihlah kegiatan untuk memanggil anak dengan cara bertepuk tangan atau diajak menyanyi. Keempat, bagi anak-anak menjadi kelompok kecil disesuaikan dengan banyaknya densitas. Kelima, alokasi waktu untuk melakukan kegiatan kira-kira selama 10 sampai 15 menit di dalam setiap kegiatan. Keenam, hindari demonstrasi kegiatan dan penjelasan guru yang terlalu panjang sehingga menjadikan anak-anak jenuh. Keberhasilan penerapan BCCT dalam pembelajaran anak usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, kemampuan tenaga pendidik dalam memahami konsep dasar BCCT harus secara utuh. Contoh, kemampuan calistung bukan tujuan utama dan bukan merupakan indikator satu-satunya, tetapi harus melalui tahapan panjang yang diintegrasikan dengan setiap kegiatan anak, sehingga tidak dipaksakan. Calistung diberikan melalui wahana bermain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan tingkat kesiapan masing-masing anak. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan kompetensi guru dalam penerapan BCCT, guru dapat mengikuti pelatihan agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan dan dapat ditekan seminimal mungkin. Propertinya itu ditata. Kegiatan Circle Time ini memiliki manfaat yang sangat besar untuk membantu anak mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menghargai pendapat orang lain, dan membangun kepercayaan diri. Berikut kita simak pernyataan seorang guru pengajar PAUD yang sudah menerapkan pengajaran dengan pendekatan BCCT. Saya sudah 3 tahun lebih mengajar di PAUD dan saya banyak mengambil manfaat yang sangat penting dalam penerapan BCCT ini. Pertama, membantu mengkondisikan anak agar siap mengikuti kegiatan. Kedua, memberikan kesempatan pada anak untuk belajar dan menggali lebih jauh pengalaman mereka sendiri melalui diskusi bersama. Ketiga, membangun kecakapan interpersonal dan memperkuat hubungan sosial antar anak. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berkomunikasi anak dengan anak dan anak dengan orang dewasa. Kelima, membantu anak untuk belajar menghargai pendapat orang lain dan dapat membangun rasa percaya diri anak saat mengemukakan pendapatnya di hadapan orang lain. Siapa yang di sentra dokter-dokteran? Oke, yang di ruang makan? Oke.
Oke, yang di jus? Alhamdulillah, berarti sudah ya. Nanti bergiliran berputarnya ya. Nah, tidak berebut. Nah, tidak berebut. Terus hati-hati. Kalau menggunakan jus juga harus hati-hati. Nah, kalau makan juga hati-hati. Berbagi. Sudah paham teman-teman? Oh iya, sudah paham teman-teman? Ada yang perlu ditanyakan? Oh tidak. Oke, kalau gitu berdiri. Kalau kau senang hati tempat mana, silakan. Kalau kau suka hati di tempat mana, silakan. Kalau kau senang hati, nah silakan bermain dan tolong hati-hati kalau memakai jusnya. Oke, dibantu sama Bu Ani. Kalau sakit dalam-dalam. Oh pas ya? Oh iya, ini ukurannya ukuran Mas Noval ini. Iya, silakan. Nah, dikancingkan ya. Kancing sendiri bisa nggak? Nah, ini apa namanya? Stetoskop. Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Ada apa ini? Coba lihat mulutnya. Nah, lidahnya coba dilihat. Nah, lidahnya kalau sakit biasanya juga lidah. Oke, teman-teman, waktunya kita berpindah. Silakan. Mas, dilepas dulu Mas Noval. Dokter ya, stetoskopnya sama bajunya. Silakan. Oke. Silakan makan ya sudah. Yang mau bikin jus silakan. Boleh. Silakan kalau mau mencicipkan jair. Mau mengejus apa? Silakan. Sebentar ini dibantu sama Bu Ani. Oke, silakan. Pakai. Hati-hati.